Baik anak-anak, Pak Joko mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Oke, baik anak-anak. Senang sekali hari ini kita bertemu kembali pada materi proyek penguatan pelajar Pancasila ya. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang disebut dengan P5 ya. Baik anak-anak, sebelum kita pembelajaran ini kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Gisela untuk bisa memimpin doa. Teman-teman, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, terima kasih Gisela, silakan duduk kembali. Baik anak-anak, hari ini akan Pak Joko jelaskan terkait dengan pengenalan P5 terhadap proyek yang akan kita bikin ya, yaitu tentang kelas 1 itu temanya adalah gaya hidup berkelanjutan ya. Nah, apa yang pokok materi yang akan kita pelajari yaitu tentang kurangi sampah plastik, hidup lebih asyik. Nah, gitu ya. Baik anak-anak semua, anak-anak bisa lihat dulu video yang akan Pak Joko tampilkan ya, berkaitan dengan jenis-jenis sampah ya. Silakan anak-anak perhatikan video berikut ini. Hai teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga teman-teman selalu sehat dan semangat ya. Adik-adik pasti sering melihat sampah yang berserakan di sekitar kita, baik itu di pinggir jalan, sungai, hingga di lahan kosong. Padahal membuang sampah sembarangan itu dapat menyebabkan aroma yang tidak sedap, banjir, mengurangi kesuburan tanah, hingga menjadi sarang nyamuk. Oleh karena itu, kita harus membuang sampah pada tempatnya dan dipisahkan sesuai jenisnya agar mudah diproses dan sampah tidak terlalu menumpuk. Secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis, yaitu sampah organik, sampah non-organik, dan sampah integral. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, sampah organik. Sampah organik merupakan sampah yang mudah membusuk dan diurai oleh bakteri, jamur, kuman, dan cacing di tanah. Sampah organik biasanya berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Contohnya adalah kotoran hewan, ranting pohon, daun kering, kulit buah, sisa sayur, daging, atau tulang ayam. Sampah organik ini dapat dimanfaatkan menjadi pupuk kompos untuk membantu tanaman tumbuh dengan baik loh teman-teman. Yang kedua, sampah anorganik. Sampah anorganik merupakan sampah yang tidak dapat diurai atau tidak dapat membusuk dan akan terus ada di tanah walaupun telah tertimbun tanah selama bertahun-tahun. Contohnya adalah botol plastik, kantong plastik, kemasan kaleng, botol kaca, styrofoam, sikat gigi bekas, dan karet ban. Sampah anorganik
B3. B3 adalah singkatan dari bahan berbahaya dan beracun. Mengapa berbahaya ya? Karena umumnya bahan tadi dapat meledak, mudah terbakar, beracun, atau melukai tubuh. Seperti baterai, cairan pembersih, kaleng aerosol obat nyamuk bakar, oli, aki, seng, dan besi. Sampah B3 dapat didaur ulang namun harus dengan penanganan khusus dari para ahlinya ya. Bagaimana? Mudah kan? Yuk kita peduli terhadap lingkungan sekitar. Karena jika bukan kita, siapa lagi? Sampai jumpa teman-teman. Bye-bye. Ya, itu tadi sudah lihat videonya anak-anak? Sudah ya, baik. Nah, itu tadi tentang penjelasan jenis-jenis sampah ya, karakteristik sampah. Nah, di sini Pak Joko jelaskan kembali. Jadi karakteristik sampah itu ada berapa tadi? Ada tiga. Yang pertama adalah sampah organik ya. Sampah organik ya, ini biasanya berasal dari sisa-sisa makhluk hidup ya. Nah, contoh dari sisa-sisa makhluk hidup itu apa? Misalnya kayak sisa bekas makanan ya, nasi, daging, buah-buahan ya, yang mana itu dapat hancur secara alami dengan cepat ya. Kalau kita melihat sisa nasi, kalau ketika kita buang, nah itu bisa cepat hancur ya. Terus misalnya apalagi daun. Nah, misalnya daun itu adalah contoh dari sampah organik ya. Ketika kalian misalnya makan, nah nasi misalnya menyisakan sisa nasi makanan itu adalah sampah organik ya. Baik, yang kedua adalah sampah anorganik. Nah, sampah anorganik ya itu adalah sampah yang berasal dari senyawa non-organik ya, di mana sampah-sampah ini perlu puluhan tahun untuk hancur ya. Bayangkan ketika sampah non-organik ini terbuang di mana-mana. Nah, berarti kan perlu puluhan tahun untuk agar sampah ini bisa hancur. Ya. Nah, contoh sampah non-organik itu apa? Nah, misalnya ini. Apa ini? Gelas plastik. Ya. Sesuatu yang biasanya terbuat dari plastik itu hancurnya akan lama. Ini ketika kita buang, ini hancurnya akan lama. Ya. Nah, kemudian ini, apalagi contohnya ini misalnya botol aqua. Ya, ini ketika kita buang juga akan hancurnya akan lama, ya. Maka ketika hancurnya lama, ini bisa kita olah dengan apa? Daur ulang. Nah, ini bisa kita buat pot, kerajinan tangan yang lain dan lain sebagainya ya. Ini sampah non organik ya. Dan yang ketiga adalah sampah B3 ya. B3 itu tadi apa? Bahan berbahaya beracun ya. Nah, misalnya sisa-sisa obat atau obat-obat yang kandungan-kandungan yang ada di rumah sakit ya, alkohol, kandungan-kandungan yang ada di rumah sakit itu adalah salah satu contoh sampah B3 yang berbahaya. Nah, misalnya lagi ada cairan pembersih ya, cairan pembersih kita ketika membersihkan kamar mandi atau toilet. Nah, itu juga salah satu contoh sampah B3. Ada juga batu baterai ya. Dan nah ini yang sering kita ada di rumah kita. Nah, ini. Nah, misalnya ini, apa ini? Gunting. Gunting ini kan terbuat dari besi ya. Sesuatu yang terbuat dari besi karena kan dia tajam. Nah, maka dia berbahaya. Terus apa lagi nih?
Pisau. Nah, ini kan tajam, sesuatu yang terbuat dari besi, berbahaya ya. Nah, ini termasuk sampah B3. Nah, apakah ini bisa didaur ulang? Bisa, tapi harus dengan penanganan khusus, harus dengan orang-orang yang ahli ya. Nah, itu tadi yang pertama, kita sudah tahap pengenalan tentang sampah-sampah, jenis-jenis sampah, karakteristik sampah ya. Ada organik, sampah anorganik, kemudian sampah B3. Nah, selanjutnya, ini tadi menyambung dari yang Pak Joko sampaikan tadi ya. Sampah anorganik yaitu adalah sampah yang gampang terurai ya, dan sampah anorganik yang berwarna kuning itu adalah sampah yang sulit terurai dan dapat dijual untuk didaur ulang. Nah, yang merah ini adalah sampah bahan berbahaya. Nah, misalnya contoh lagi, ini untuk pemahaman kalian ya, untuk kontekstualisasi, untuk pemahaman kalian. Misalnya kayak sisa-sisa sampah yang di rumah sakit itu misalnya apa? Obat ya, obat yang itu di dalam suntikan, suntik ya, itu salah satu contoh. Itu contoh, berarti contoh apa? B3. Kalau misalnya yang ada di rumah kalian, contoh sampah organik apa yang ada di rumah kalian? Daun ya, sayur, ayam ya, daging sapi ya, tulang boleh. Pisau itu termasuk apa, Jezi? Pisau itu termasuk B3. Kalau di rumah kalian yang termasuk sampah anorganik misalnya apa? Ayo, plastik, kantong plastik, botol minum, apa? Ya, kresek sama dengan plastik ya. Apalagi coba, siapa yang bisa menyebutkan? Botol minyak. Apalagi? Iya, sampahnya apa? Ya. Bantal. Bantal itu nanti masuknya, karena kan dia isinya kapuk, berarti masuk ke dalam organik ya. Kalau kasur itu kainnya ya, kainnya. Oke? Sudah paham? Ini kertas itu termasuk dalam sampah apa? Organik. Karena ini kena basah aja sudah langsung bisa terurai. Kertas itu termasuk ke dalam sampah organik, semangka organik ya. Nah, untuk lebih memahamkan kalian dalam tahap pemahaman ini, dalam tahap kontekstualisasi ini, Pak Joko punya kertas yang dimana di sini ada beberapa sampah. Kalian bisa pilih masukkan ke dalam jenis sampah apa, begitu ya? Paham? Baik, ya. Ini akan Pak Joko bagi satu persatu ya. Baik anak-anak, Pak Joko mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak semua, kita melanjutkan kembali hari ini tentang P5 seperti yang kemarin kita sudah lakukan ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila.
kita membahas tentang tema gaya hidup berkelanjutan ya, dimana dengan topik materi yaitu dengan plastik, mengurangi sampah plastik maka hidup lebih asyik kayak gitu. Nah, anak-anak, seperti yang kemarin Pak Joko jelaskan tentang karakteristik atau jenis-jenis sampah, maka hari ini anak-anak akan memilih ya, menempatkan sampah ya. Jadi nanti Pak Joko punya beberapa potongan kertas. Nah, potongan kertas ini nanti masuk ke dalam sampah kategori yang mana ya, seperti itu. Apakah sampah organik atau sampah non organik atau sampah B3 ya, atau bahan berbahaya beracun ya. Baik, sudah paham anak-anak? Paham ya. Nah, baik, Pak Joko akan bagikan sekarang. Baik, sudah anak-anak? Ya. Ya, Pak Joko beri waktu 1 menit untuk menentukan apakah termasuk jenis sampah organik, sampah non organik ataupun sampah berbahaya. Baik anak-anak, sudah ya? Ya, silakan anak-anak membuat baris ya, putra dan putri ya. Baik anak-anak, kita periksa satu persatu ya. Nah, apakah ini sudah benar semua menempatkan sesuai dengan tempatnya, sampah organik, sampah non organik maupun sampah berbahaya. Baik, kita lihat dari bagian yang pertama, sampah organik ya. Nah, sisa makanan ya, atau ini namanya apa? Tulang ikan, benar termasuk sampah organik? Benar ya. Sama, ini tulang ikan juga benar. Kemudian sisa makanan. Nah, ini benar? Benar. Tulang? Benar. Cangkang telur? Benar? Benar. Sisa semangka, buah semangka? Benar. Sisa tulang ayam? Benar? Benar. Kertas? Benar. Buah? Benar? Benar. Baik, yang kedua ya, sampah non organik ya. Nah, sampah non organik ada botol air mineral, benar? Ya, karena dia sulit untuk dihancurkan ya. Plastik, benar? Benar ya. Hanger pakaian, benar? Ya. Plastik tempat wadah minum, benar? Takaran ini benar ya. Baik anak-anak ya, hari ini kita sudah mulai mau pengerjaan proyek kita ya. Jadi nanti setelah ini anak-anak bisa mewarnai ya yang sudah kalian siapkan ya. Di situ ada bekas botol air mineral, kemudian juga ada cat dan kuas ya. Nanti silakan anak-anak berkreasi semenarik mungkin ya, sekreatif mungkin ya. Siap anak-anak? Siap ya. Baik, silakan anak-anak bisa langsung dilaksanakan, dimulai ya.